Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kebijakan pemerintah. Dari beberapa kebijakan pemerintah yang ada, salah satu yang saya ambil yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Lembaga pelaksana yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan taraf hidup keluarga miskin melalui akses pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong perubahan perilaku sosial agar keluarga miskin lebih mandiri. Kemudian sasarannya itu keluarga miskin yang memiliki anggota rumah tangga dengan kriteria ibu hamil atau menyusui, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Kemudian teori atau pendekatan yang digunakan yaitu teori pembangunan sosial dan pendekatan kondisional cash transfer atau CCT atau bantuan tunai bersyarat. Teori pembangunan sosial fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial yang berintegrasi antara bantuan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian pendekatan CCT yaitu bantuan diberikan dengan syarat tertentu seperti wajib menyekolahkan anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan agar bantuan berdampak panjang. Kemudian itu kritik kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Yang pertama itu kelebihan, membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Kemudian kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin. Yang terakhir, terbukti efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemeriksaan kesehatan ibu anak. Kemudian kekurangannya, yang pertama pendataan penerima kadang tidak tepat sasaran. Yang kedua, ada potensi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Yang ketiga, pelaksanaan di daerah tertentu terkendala kurangnya tenaga pendamping sosial. Dan yang terakhir itu evaluasi dampak jangka panjang belum merata di semua wilayah. Kritiknya yaitu program PKH sudah tepat sasaran secara konsep, namun peningkatan dalam hal pendataan dan pemberdayaan ekonomi lanjutan, bantuan sebaiknya tidak hanya diberikan secara tunai, tetapi juga disertai pelatihan keterampilan dan dukungan usaha mikro agar keluarga miskin bisa mandiri. Kesimpulannya yaitu program Keluarga Harapan atau PKH merupakan kebijakan pemerintah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin secara berkelanjutan. Program ini telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM. Namun, pelaksanaan teknis dan berkelanjutan ekonomi perlu terus diperkuat. Kemudian rekomendasinya itu ada 4. Yang pertama, pemerintah perlu memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala agar penerima tepat sasaran. Yang kedua, program PKH perlu dilengkapi dengan pelatihan wirausaha dan keterampilan. Yang ketiga, pendamping sosial harus ditingkatkan kapasitas dan jumlahnya agar pengawasan lebih efektif. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara digital dan transparan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.